Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema kita kali ini Scorpio adalah apa yang akan kamu dapatkan di hari esok ataupun mungkin sudah terjadi ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Apa yang akan kamu dapatkan? Wow, kita lihat apakah mendapatkan hal baik atau hal buruk ya. Kalau hal baik diaminkan, hal buruk berarti kamu cari solusi supaya jangan itu terjadi ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah tahu, oh ini akan terjadi, oh berarti saya harus mencegahnya dengan cara ini gitu ya. Bukan terima pasrah-pasrah, no ya, tapi mencari solusinya. Oke. Kita lihat untukmu ya. Oke. Di sini ada The Hermit. Saya ambil 2 kartu lagi untuk yang kamu dapatkan ya. Hal yang kamu dapatkan yang pertama ada The Hermit, Ace of Swords, dan Seven of Pentacles. Wow. Di sini saya lihat ya, mungkin kamu merasa bahwa kok kehidupan saya, ekonomi saya kok berkurang ya, kok saya begini ya. Terus saya mungkin ditipu. Ini bicara tentang keuangan ya. Ataupun mungkin ada yang meminjam tetapi malah tidak mengembalikannya. Ataupun mungkin kondisinya malah saya yang ditipu dihasut ya, atau dituduh maling. Nah, ini ya. Saya lihat di sini ke depan ya, kamu hati-hati lagi. Kamu sudah tahu bahwa orang-orang itu toksik. Kamu jangan ulang lagi masuk ke dalam jurang yang sama. Ya. Karena saya lihat di sini circle kamu itu. Jadi kondisinya pada saat dia minta kamu kasih, kamu nggak enakan kalau nggak kasih. Contohnya proyek kamu DP dulu, itu memang seperti gitu. Kalau tidak ya bagaimana? Tapi nanti ujung-ujungnya nggak dapat. Aduh, oh ternyata ini harus begini, nanti deh gampang itu ya. Nanti kamu dapat di proyek yang itu aja. Tetapi ya itu, kamu DP lagi. Karena itu nilainya lebih tinggi. Nah, ini contoh kan orang bermain bicara-bicara ini kan agak-agak gimana gitu ya. Kamu percaya lagi, kamu kasih lagi. Hati-hati dengan orang yang mulut ember. Ini bicara riskan tentang uang. Ataupun mungkin kondisinya dia sudah ribut menjual namamu yang jelek-jelek ke bos ya, tapi kamu masih maafkan dia seolah-olah mengiyakan bahwa kamu itu salah gitu. Ini bicara uang soalnya. Atau dia bilang, wah kamu menggelapkan uang, padahal dipakai bersama tapi tuduhnya kamu. Ini contoh. Wah dia pergi korupsi, dia manipulasi data dan mengambil uangnya segini, ternyata yang dia laporkan cuma segini, berarti ada minus segini. Itu dia pakai, padahal mungkin dipakai bersama, bukan kamu sendiri, tapi yang menanggung risiko adalah kamu ya.
Ataupun mungkin pasangan kamu, bantu dong sayang, ujung-ujungnya uang kamu katanya mau pakai bisnis tapi dibawa kabur. Atau bahkan mungkin dia datang kalau sudah nikah ya, membawa mengambil kredit, tapi akhirnya ujung-ujungnya kamu juga yang ikut membayar, menanggung membayar, padahal waktu pada saat memakai uang itu tanpa dirimu, tanpa sepengetahuanmu juga dia mengajukan. Tapi ujung-ujungnya pas udah nggak ada ya, dia akan, aduh sayang saya minta maaf, saya ambil uang soalnya segini, kamu bantu dong tiap bulannya ada nggak uang 1 juta, bantu dong angsurannya. Ini contoh, karena saya lihat di sini kamu akan sedih tentang uang. Dimana kamu sudah berusaha untuk mendapatkan uang itu dengan susah payah, tetapi akhirnya uang itu bukan kamu pakai untuk dirimu, tetapi untuk orang lain, bahkan ditipu, bahkan dipermainkan lah seperti gitu, dipimpong-pimpong ya. Jadi kamu di sini harus tegas untuk mencari circle yang baik. Karena kalau tidak ya mereka akan porotin kamu. Ini bicara juga tentang gaya hidup dan bicara juga tentang pasangan hidup yang glamor. Entah kamu yang glamor, entah pasangan hidup yang glamor. Ya. Yang tidak bisa memanage keuangan dengan baik. Seperti gitu ya. Jadi untuk yang pertama yang akan kamu dapatkan adalah orang-orang toksik yang hanya memanfaatkan kamu. Hati-hati. Nah ini ya, jadi kamu sudah tahu, oh ternyata Kak Ica punya prediksi orang-orang yang akan mendekatiku adalah orang-orang toksik. Jadi kamu sudah tahu kalau berbau uang ya, oh kayaknya ini mereka cuma memanfaatkan saya. Ya. Jadi kamu yang harus mengambil sikap, apa yang harus kamu lakukan, tindakan apa. Karena kamu sudah tahu bahwa itu orang toksik, dia mau menipumu. Ya, dia mau memanfaatkan kamu. Ya. Jangan kamu sudah tahu tapi kamu oke deh, iya saja deh. Ya, repot itu. Berarti kamu menuntun dirimu ke dalam jurang kan? Kalau iya saja tanpa ada perlawanan. Karena Scorpio tuh kadang-kadang begitu ya. Sudah tahu temannya begitu, tapi sudah tahu salah, tapi ya tetap aja masih ikut. Ya, contohnya main judi. Ini contoh juga di sini ada main judi, karena kita bicara duit kan. Kalah karena kita kan cuma main-main aja, tapi karena nyaman, enak, dan akhirnya uangnya habis. Karena terlena. Diajak-ajak teman, cuma ajak, ayo kita pergi saja, tapi ujung-ujungnya terjerumus juga. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Oke. Berikutnya di sini ya, apa yang akan kamu dapatkan di sini The Sun ya, baiknya diambil, buruknya ya kamu waspada ya. Di sini ada Eight of Swords. Terus di sini ada The Emperor. Wow. Di sini saya lihat ya, ada orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu atau menyakiti kamu dari hati. Ini dari perkataan tadi uang. Wah, ini repot nih ya. Kenapa banyak yang negatif nih? Kalau ini bicara tentang hati. Ya, dimana mungkin ada salah kata, ketersinggungan, akhirnya kamu ribut dengan dia, menyakiti perasaanmu, menyakiti hatimu, atau dia mau berpaling darimu, dimana orang ini orang yang kamu anggap orang baik ya, yang mana kamu merasa bahwa kayaknya dia nggak akan mengkhianatiku, tapi dia mengkhianati. Nah ini contohnya, macam contoh tadi saya bilang sahabat kamu, sahabat baik kamu, tapi dia mencurangimu, di mana kamu tidak menyangka itu, dan akhirnya kamu sakit hati. Ataupun mungkin kondisinya pasanganmu, dia berpaling dari dirimu, yang mana akhirnya membuat kamu trauma dan luka batin karena telah menyakitimu. Ataupun menipu, ada sahabatmu atau pasanganmu sendiri atau mertuamu atau apa yang yaitu hanya datang untuk enaknya saja. Pada saat kamu susah mereka nggak ada, mereka pergi meninggalkanmu satu persatu dengan alasan ini itu ya, meninggalkanmu sendiri, menderita sendiri ya. Kalau kamu merasa bahwa Kak Ica saya tidak menderita, berarti readingan ini bukan untukmu, karena saya lihat di sini energi yang paling dominan ini adalah energi penderitaan dari batin. Walaupun mungkin Scorpio merasa bahwa saya harus kuat. Dilihat dari luar Scorpio tuh biasa aja, baik, nggak ada trauma, nggak ada luka batin, tapi dalam hati Leo itu sangat banyak kepahitan dalam diri. Mungkin si A saya sudah baik-baikan gitu, tapi dalam hati Scorpio, ini orang juga nih, kemarin kan kamu nyakitin saya kan, tapi ya tetap aja juga di situ bermain dengan orang-orang itu ya. Jadi ibaratkan menambah luka batin, karena apa? Drama kamu berdrama di atas penderitaan kamu, sehingga dalam artian ya kamu menambah luka dalam dirimu atas
tindakanmu. Kamu udah tahu tuh orang menyakiti kamu, ya. Tapi tetap aja di situ. Besok-besok kalau dia menyakiti kamu ya jangan kaget lagi, karena memang itu dasarnya menyakiti kamu. Bukan berarti saya suruh kamu apa ya kalau dibilang kita menghindar gitu, tapi kita bukan mendendam. No, kita memaafkan, tetapi kita jangan dekat-dekat dengan orang toksik. Kenapa? Karena kita mendekat ke orang-orang toksik kan berarti sama saja kita mengizinkan mereka untuk menyakiti kita. Ini bicara ke luka batin loh. Luka batin kamu belum sembuh, ujung-ujungnya kamu malah menarik juga orang-orang yang sama seperti orang-orang yang di masa lalu. Ini ada orang baru, ini ada orang lama. Wah, ini repot ya kalau bicara soal hanya mendekati karena mau happy-happy doang ya. The sun ini kan kayak macam matahari, memberikan cahaya, tapi ujung-ujungnya kamu yang korban. Akhirnya kamu sendiri ya, tanpa ada orang yang menemani. Yang dimana kamu diambil semua sumber dayamu pada saat kamu sudah jadi kering kerontang, mereka mencampakkanmu, meninggalkanmu tanpa melihat ke belakang. Ya, ini hati-hati. Karena terkadang itu yang tidak terlihat itu sakitnya luar biasa. Makanya banyak penyakit-penyakit itu karena kita tekanan, emosi yang tidak bisa kita keluarkan, yang meluap di dalam jiwa, di dalam hati itu yang akhirnya aduh saya migrain, aduh saya flu, aduh sakit belakang, aduh sakit pinggang, dan penyakit-penyakit lainnya muncul karena tekanan, karena pikiran. Gitu ya. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat lagi, saya ambil 3 kartu. Apa yang akan kamu dapatkan di hari esok? Wah, semoga baik ya. Masalahnya ini 2 ini udah nggak baik nih. Tapi ya itu, ini waspada saja. Kalau belum terjadi, berarti ya kamu harus keluar dari circle-circle toksik. Ya, kalau sudah terjadi ya ya dirubah lagi gitu. Ya, jangan pernah ada luka batin tapi kamu mengobati dirimu gitu. Di sini ada Knight of Wands. Terus di sini ada Six of Pentacles. Terus juga di sini ada Three of Swords. Wow. Di sini saya lihat ya. Oke, ini diulang lagi ya. Tadi saya sudah bilang ada yang tapi di sini lebih ke kamu dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan dalam hal cinta. Jadi pengorbananmu itu tidak dibalas ya. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Wow. Ini ada 2 versi ya, yang mana entah kamu menutup diri dari cinta karena trauma dengan luka batin di masa lalu, ataukah ini orang, kalau kamu sudah mempunyai pasangan, dia hanya mau menerima cinta. Ibaratkan kamu yang harus berjuang untuk dirinya, seolah-olah kamu tuh bucin gitu, atau kalau dibilang ya mengemis cinta gitu ya, harus kamu yang egonya sangat tinggi. Ya, jadi yang kamu dapatkan ini adalah orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu, yang mau kamu harus berjuang untuknya tanpa dia melihat perjuangan dirimu. Ini bicara cinta ya, cinta dari hati ke hati. Kalau seandainya kamu jomblo ya, saya lihat di sini kamu belum mau membuka lembaran baru, menutup orang-orang baru masuk ke dalam dirimu karena kamu ada trauma atau ya masih ingin sendiri lah, seperti gitu. Walaupun mungkin kondisinya dia mau datang kepada kamu untuk berjuang untukmu. Tetapi di sini salah satunya tuh tidak menerima. Jadi pada saat kamu kondisinya ya, jadi pada saat dia datang untuk memperjuangkan kamu yang menolak. Ataupun sebaliknya, kamu sudah mempunyai pasangan dan pasanganmu semena-mena terhadapmu. Kalau di sini kamu yang berjuang, dia yang semena-mena terhadap kamu. Ataupun menolak cintamu, atau malah menyakiti hatimu. Ya. Seolah-olah salah satu pihak itu hanya sebagai pemberi, yang satu itu hanya penerima, tidak berjuang bersama. Nih di sini ada Knight of Swords ya, tidak ya kamu berjuang sendiri gitu, ataupun dia yang berjuang untukmu tapi kamu menolaknya. Ya, entah kamu lihat dari sisi apa ya, entah dari sisi penampilan, keuangan atau apapun, tetapi memang saya lihat di sini lebih ke luka batin, yang mana ya saya harus mencari kesempurnaan terutama dalam finansial ya. Karena ada juga beberapa yang mungkin kamu harus belikan saya ini supaya saya punya contohnya kamu harus punya ini supaya saya juga senang dipandang-pandang teman gitu. Masa saya cuman pakai motor butut, di pacar saya punya motor butut, ya setidaknya mobil kek. Nah ini contoh ya, karena dia mau materi. Atau yang lain itu pacarnya
belikan ini ya, macam contoh ya, ajak jalan-jalan, kok saya cuman di rumah aja sih, cuman WA aja sih. Nah ini contoh ya, karena dia menuntut sesuatu dari dirimu, yang mana kamu harus memberi dan memberi terus. Pada saat kamu tidak memberi, dia berpaling dari dirimu, akhirnya menyakitimu. Dan ini pun ada, saya lihat sudah menyakiti dari kata, tindakan ya. Entah mungkin kita putus aja deh, sedikit-sedikit putus, tanpa dia melihat bahwa ini loh kekurangan saya lagi berjuang loh. Jangan kamu hanya minta-minta atau dibilangnya menuntut ke saya, tapi marilah kita sama-sama berjuang. Dia gak melihat dari situ, dia maunya ya kamu yang berjuang sendiri gitu. Seolah-olah bukti cinta kamu yang paling utama itu adalah perjuanganmu gitu. Perjuangan untuk bisa meraih dia gitu. Tanpa dia capek-capek, tanpa dia berjuang, tanpa dia mengeluarkan apapun. Ya. Jadi akan ada sakit hati ataupun cinta bertepuk sebelah tangan. Wah, Scorpio kenapa ya? Negatif semua ya. Tapi nggak apa-apa ya, Scorpio tuh pasti Scorpio tuh kalau dibilang mentalnya kuat ya. Jadi tidak mungkin semesta memberikan Scorpio masalah kalau Scorpio tidak kuat. Kamu kuat, makanya diberikan masalah ya. Oke, berikutnya ya, semoga nih bagus ya. Ada King of Cups. Kita lihat lagi di sini ada The High Priestess. Dan ada Three of Wands. Wow. Di sini ada yang ingin kamu akan mendapatkan sosok atau orang-orang yang pernah menjauhimu. Di sini ada penantian yang akan terwujud. Jadi contohnya ya, pasanganmu pergi triparty ya, kamu berdoa, Tuhan tolong dong supaya dia balik dan menjadi pribadi yang baik. Dia akan balik. Ini bicara penantian, apa yang kamu nantikan bisa terwujud. Kamu harus berdoa, berserah, dan yakin bahwa pasti itu terjadi. Contohnya, saya mau punya pekerjaan yang bagus, tiba-tiba ada sahabat, mau nggak kerja di sini? Atau mau nggak kita kerja sama? Ini kalau kerja sama dengan sahabat ya, kamu harus lihat dulu orangnya bisa dipercaya tidak ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu belum nikah nih ya, saya belum punya pacar, akhirnya ada orang yang akan melamarmu. Kamu berdoa dan akhirnya ada yang mau memperjuangkanmu. Di sini bicara penantian yang akan terwujud. Macam contoh kamu mau punya cita-cita ya, dan ini bagus ya. Jadi punya cita-cita, saya mau keluar negeri jalan-jalan, dan akhirnya kamu bisa mewujudkan itu. Ya. Ataupun mungkin saya ingin punya mobil. Akhirnya kamu bisa di ACC walaupun mungkin mobilnya masih nyicil. Ya, ada impian-impian terbesar kamu yang bisa terwujud. Makanya di sini banyak doa. Fokus ya, harus bisa lebih berserah, pasrah. Nah ini King of Cups ini kan dia di atas air ya, dia seorang raja yang harus bisa tenang, berfokus dan jangan gegabah. Serahkan semua kepada Tuhan ya. Di sini ada The High Priestess ya, ya berserah aja, biar semesta yang atur ya. Kamu taunya itu saya mau ini, ya sudah, saya lepaskan. Saya kerja setiap hari, ataupun ya yang positive thinking ya, saya serahkan kepada semesta ya, saya serahkan ke langit. Bagaimanapun caranya pasti saya mendapati. Nah itu, dan akhirnya bisa terwujud. Penantian kamu akan satu-satu bisa terwujud ya. Impian apa yang kamu punya sekarang ya, karena saya lihat di sini ada yang mau hutangnya lunas, ada yang mau punya pasangan ya. Itu sesuai dengan kalian punya impian, karena impian Scorpio kan masing-masing beda-beda ya. Dan ya itu bisa terwujud. Jadi tugas kamu itu hanya fokus dengan impianmu dan pasrahkan ke langit. Dan habis itu lupakan. Pasrahkan, lupakan gitu kan. Dan beraktivitas seperti biasa. Tidak lama, mungkin tahun depan, kita bicara ini bukan cepat ya, tapi tahun depan pada saat kamu sudah lupa, udah nggak pikir lagi, ternyata saya punya uang bonus ada ya. Wah, saya bisa DP mobil atau DP rumah. Akhirnya di ACC dan kamu punya rumah walaupun masih nyicil. Ini contoh ya. Lebih bagus lagi kalau kamu punya mobil dan rumah cash ya. Tetapi walaupun nyicil tetap kamu harus bersyukur ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Ambil positifnya yang positif, yang negatif jangan diambil-ambil, tetapi cari solusi ya. Jangan sampai kamu sudah tahu, memang begitu, saya dikelilingi orang toksik tapi masih
di circle itu, ya kamu yang harus bisa menjaga jarak. Jangan berpikir orang toksik itu akan berubah untuk dirimu. Orang toksik itu akan berubah karena dirinya mau berubah, bukan karena kamu. Ya, yang kamu lakukan adalah memproteksi dirimu, menjaga dirimu, memberi perlindungan untuk dirimu supaya jangan kena energi negatif dari mereka, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Scorpio, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.